Smart FM. Smart Career. Ketemu lagi bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Career. Dan seperti biasa kita akan ajak Anda untuk belajar bersama ya tentang pencapaian dari tim Anda. Karena banyak sekali yang belum paham tentang apa sih achievement yang perlu disampaikan dan perlu diperhatikan. Yuk kita ketemu langsung dengan Coach Ping. Hai Coach. Halo. Ketemu lagi kita. Iya. Sehat Coach ya? Sehat. Coach, hari ini temanya agak lebih spesifik tentang pencapaian. Kan kadang-kadang dari sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah tim, kayaknya kan pencapaian itu kan harus didapatkan semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Betul. Sedikit dong tentang tema kita hari ini, Coach. Oke, kalau menurut saya waktu itu sangat penting ya. Jadi waktu itu harus dipakai semaksimal mungkin. Oke. Nah, waktu dipakai di perusahaan dan waktu dipakai di rumah itu sebisa mungkin harus harmonis. Ya, saya sendiri tidak percaya dan juga tidak setuju dengan apa yang namanya work-life balance. Ini menarik. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ada dengan namanya work-life balance itu membuat kita harus memanage waktu. Oke. Ya, kalau saya pribadi itu the moment kita manage waktu itu, kalau kita manage, kita menjadi slave of time. Budak waktu. Oke. Ya, kita bukan menjadi user of time. Jadi kalau saya pribadi, saya ada namanya time mastery. Time mastery itu apa? Waktu itu kita harus pakai semaksimal mungkin. Oke. Jadi ketika kita di perusahaan pas lagi kerja, bekerjalah. Pas kita lagi di rumah istirahat gitu ya, beristirahatlah di rumah. Jangan terbalik. Artinya apa? Ketika lagi dikerja di kantor, fokusnya itu mungkin nonton TikTok, WA-an gitu ya, atau mungkin lagi add to cart, masukin ke keranjang Shopee, Tokopedia gitu ya. Mungkin jangan itu. Dilakukan itu ketika di rumah. Jangan di rumah malah bawa pekerjaan di kantor itu bawa pulang ke rumah, di rumah kok malah kerja gitu loh. Jangan di mix gitu. Ya. Oke, berarti ini tergantung sama individunya atau bagaimana? Lebih ke individunya. Ah. Lebih ke individunya. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya. Menentukan performa nggak? Karena begini, ada performa yang maksimal itu adalah jawaban suksesnya seseorang. Ya. Apakah harus melulu seperti itu, Coach? Sukses itu apa? Balik lagi ke situ ya. Karena definisi suksesnya saya dan Anda dan teman-teman jauh berbeda. Mungkin ada orang yang suksesnya adalah, anak saya lulus kuliah itu menurut saya sudah sukses. Ada orang yang suksesnya itu, ketika saya punya 10M di deposito, saya baru sukses. Ada orang yang suksesnya cuma sebatas, ya udah, kalau pokoknya saya bisa hidup happy-happy, gaji cukup, yang penting saya nggak repot, buat saya itu sukses. Ada begitu. Jadi definisi sukses itu beda-beda. Oke. Tergantung kita menyikapi arti sukses itu sendiri. Iya. Oke, walaupun panduannya itu nggak bisa berdasarkan orang lain yang telah mencapai duluan ya. Betul. Oke, Coach, kalau untuk tim, bagaimana? Apakah mungkin juga sama konsep yang disampaikan ini atau berbeda, Coach? Karena biasanya kan dalam sebuah tim itu kan ada banyak kepala, pemikiran berbeda, walaupun tujuannya akan satu. Nah, ini bagaimana meningkatkan performa tim? Kalau di saya, ketika saya work with a team, saya selalu bilang gini, outcome-nya itu apa? Outcome dulu. Supaya mereka apa? Satu visi dulu. Ya, kan ada namanya vision and mission ya. Visionnya sama dulu. Oke. Kita maunya kemana nih? Udah oke, baru apa yang sih harus kita lakukan untuk bisa ke sini? Itulah mission. Ya, yang misal contoh, mungkin sekarang ini kita berlima nih, gitu ya. Berlima itu mau menjual satu paket ke perusahaan B2B misalnya. Oke. Nah, jual paket ini kita butuhnya apa sih? Kita harus tulis dulu. Visinya adalah kita mau menjual produk ini. Oke. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk supaya produk ini terjual? Misalnya, kita punya brosur harus bagus dan lain-lain, itu semua kita bagusin. Oke. Terus untuk ketemu klien itu kayak gimana? Butuhnya apa? Oke, dari yang kebutuhan klien ini, siapa sih yang lebih hebat di sini? Dari 5 orang ini, siapa paling oke?
Misalnya si Budi paling oke, assuming ya. Jadi Budi paling oke, ya udah Budi silahkan kamu yang jalanin. Yang ini kita. Jadi kita harus bagi tugasnya sesuai dengan strength masing-masing. Oke. Gitu. Itu berhubungan secara pribadi nggak tentang taruhlah karakteristik dari seorang pribadi? Coba beli kasih insight lebih. Gitu. Contohnya begini. Karakteristik dari karyawan itu kan beda-beda. Ada yang kinerja tinggi, ada juga karyawan yang biasa-biasa aja. Nah, apakah karakteristik juga berpengaruh? Kalaupun iya, karakteristik seperti apa yang diperlukan dari seorang pribadi untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim? Menurut saya itu tergantung misi dari sebuah project tersebut. Purpose dari sebuah project ini apa? Oke, project ini mau pencapaian apa sih untuk project ini? Gitu ya. Nah, setelah kita tahu dia punya ini direction yang mau kemana, baru kita bisa melakukan hal-hal yang bisa ke sana. Oke? Banyak sekali kita selalu bilang, karyawan ini misalnya kurang oke, atau karyawan ini lebih bagus karena itu daya ukurnya dia aman di mana? Jelas nggak daya ukurnya? Nah, oke. Misalnya kita hitungnya dengan kapasitas. Paling gampang diukur kapasitas selling ya. Sales capacity itu paling gampang diukur. Nah, saya sebulan saya kontribusi berapa in terms of sales to the company, itu paling gampang diukur. Kalau misalnya seperti kayak, saya admin, misalnya marketing, itu agak susah. Daya ukurnya agak susah. Tapi kalau sales itu paling gampang. Jadi kalau daya ukurnya sendiri susah, bagaimana kita bisa lihat, kita bisa tahu orang ini high performing atau enggak. Kalau kita sendiri juga nggak tahu daya ukuran itu apa. Jadi biasanya daya ukuran itu dari atasan ke bawah itu harus jelas. Yang kita harus lakukan itu adalah ini. Misalnya 10 hal. 10 hal ini kalau kita lakukan, kita pasti high performing. Pertanyaannya adalah, apakah karyawan ini tahu nggak apa sih harus dilakukan? Gitu. Itu tergantung siapa, pimpinannya atau leadernya. Karena kan leader itu kan berpengaruh total ya dalam menciptakan lingkungan kinerja yang mendukung kinerja yang tinggi. Perannya seperti apa kira-kira, Coach? Jadi begini, banyak sekali leader yang mereka coba bilang, saya maunya job desk ini ya. Oke, job desk adalah misalnya sales, job desk adalah ini. Disuruh lakuin tuh. Tapi sampai setengah, misalnya kalau orangnya itu very high performing. Misalnya orang high performing hasilnya bagus. Saya kasih tambah lebih. Saya kasih job lebih. You are not being rewarded for you doing a good job. You are rewarded with more responsibilities. Oke. Jadi banyak sekali orang setelah melihat itu, saya nggak mau menonjol deh. Banyak begitu. Atau juga yang banyak dari karyawan sendiri yang ketika mereka menonjol di perusahaan, orang-orang sekitarnya nggak nyaman. Sombong kok dia itu sih gitu ya, cari muka bos banget gitu ya. Misalnya dia sering work very hard, sering lembur, dan pas lembur juga very good, hasilnya memuaskan gitu ya. Bukan lembur yang waste time, tapi lembur yang produktif gitu ya. Nah, dia pasti orang-orang sekelilingnya ini orang kenapa sih kok kayak gitu ya, gitu nggak nyaman gitu ya. Nah, pas dia dipuji sama si atasan, orang-orang sekelilingnya bilang, tuh kan. Nah, dia sendiri jadi minder, nggak mau dah, saya juga nggak mau menonjol kalau saya kalau menonjol nanti orang-orang nggak nyaman gitu. Banyak loh yang begitu. Jadi bagaimana caranya supaya perusahaan bisa menciptakan lingkungan di mana itu tidak begitu. Oke. Kalau boleh disampaikan secara singkat, betternya tuh bagaimana? Apakah lebih mendengarkan bottom to top atau top to bottom? Mid both way. Top to bottom. Topnya mengerti dulu, lingkungan itu bagus loh. Lingkungan tuh harus positif. Tapi positif tuh kayak gimana? Semuanya harus tertulis jelas. Contoh ya, saya bilang lingkungan positif. Mungkin menurut saya lingkungan positif itu A, B, C, D, E, F, G. Ya, mungkin buat Anda itu J, K, L, F, N, O, P, Q. Beda, sangat berbeda. Jadi lingkungan positif apa sih? Ditulis. Lingkungan positif adalah datang tepat waktu. Misalnya begini. Oke, kita harus punya tim yang kohesif. Tim kohesif itu kayak gimana sih? Ditulis jelas. Oke, ini udah jelas. Ini kasih ke karyawan baca. Oke, ini saya bisa lakukan. Ini dilakukan. Terus dicek setiap bulan, cross check, evaluation.
Nah, every month kita evaluation. Setelah kita evaluasi, kita baru bisa tahu kita punya kita melakukan hal yang benar nggak atau kita melakukan hal yang nggak benar nggak. Dan kalau kita evaluasi sebulan sekali, ketika kita melakukan kesalahan, itu bisa langsung terdeteksi dan bisa langsung diubah. Jangan setahun sekali. Oke, dengan kondit seperti itu, apakah memang menjanjikan untuk membentuk sebuah ekosistem yang nyaman di sebuah lingkup usaha, Coach? Sebuah lingkup usaha itu biasanya kalau bisa, kalau saya saya pernah rekomendasi. Satu adalah orang yang work overtime, sebisa mungkin bukan di encourage ya. Orang yang work overtime itu artinya apa? You are really bad at managing your time, or you are really bad at making sure that you do not use to your full capacity. Benar dong? Karena perusahaan kan dikasih, misal jam 8 sampai jam 5, assuming. Atau jam 9 sampai jam 5, kamu kerja jam sekian, lakukan kegiatan ini. Kecuali kita itu fokusnya adalah, kayak seperti saya dulu, adalah international sales. Di mana saya harus bangun jam 2 pagi, atau saya jam 10 malam, itu di mana orang-orang Inggris itu lagi aktif. Itu nggak bisa di ini ya. Tapi kalau misalnya kerjaan kita masih lokal, kita nggak boleh tuh sebenarnya. Work overtime is not good. Oh ya, itu artinya you are not good or you are not productive. Kita itu kurang bagus dalam memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang seharusnya membuat kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, satu hal lagi, sebagai seorang atasan, jangan sebisa mungkin ya, jangan kasih satu kegiatan ke mereka jam 4 sore. Udah mau pulang kan? Udah mau pulang. Satu, udah mau pulang. Kedua, kalau setelah dikasih, misalnya dia bilang, ya udah ini dikasih, saya kasih kamu ya, kamu lakuin besok. Sama nggak dengan besok baru kasih tahu? Sama aja. Sama ya. Eksekusinya kan besok. Eksekusinya besok kan. Tetapi kalau kita kasih tahu dia jam 4 sore, pas ketika dia lakukan itu besok, dia udah nggak efektif. Betul. Karena sudah lupa. Ya, udah ngeblur. Gitu, ya. Oke, 1 menit Coach, closing statementnya. Apa tips yang bisa disampaikan kepada Smart untuk bisa meningkatkan performa tinggi daripada tim atau karyawannya? Untuk meningkatkan performa tinggi, nomor 1, dan saya selalu suggest ini kepada klien-klien saya, yaitu kalau bisa ya, adakan book club. Book club itu apa? Baca buku, pengembangan diri, atau baca buku tentang skill atau expertise yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Oke? 1 chapter per minggu. 1 chapter a month. Setelah itu kumpul dan kita diskusi bersama. Chapter ini ngomongnya apa sih? Chapter ini topiknya apa? Apa yang bisa diimplementasikan di perusahaan? Apa yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Kalau itu dilakukan, saya yakin itu tim akan jadi lebih kohesif. Ya, imagine this. 1 tahun kita punya 50 berapa minggu? 52 ya. 1 buku berapa chapter? Bisa paling 8 atau 10? Anggaplah 10 ya. Berarti 5 buku per tahun. Ya, itu bagus loh buat pengembangan hidup. Dan setelah dibaca dan itu langsung diimplementasi. Bukan dibaca terus bagus. Oh, bagus, bukunya keren banget, bagus. Isinya apa? Nggak tahu tapi bagus. Gitu ya. Jadi kita bacanya per chapter aja. 1 hari 1 minggu 1 chapter dibaca, dianalisa bersama dan diimplementasi. Saya yakin itu akan sangat berguna dan harus saling support gitu. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung program Smart Career bersama dengan Coach Ping, dan di sesi terakhir tadi saya sempat menanyakan apa yang perlu dilakukan. Mulailah sebuah budaya baru. Kalau Anda belum terbiasa melakukan itu, lakukan dengan nyaman. Mudah-mudahan sih mampu berubah performa yang rendah menjadi kinerja berperforma tinggi. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.